Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Antarina. Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya. Salam bahagia dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas meneladan sifat-sifat bodhisattva dalam menghadapi hidup. Nah anak-anak, bagaimana sikapmu ketika menghadapi kesulitan dalam hidup ini? Kita harus selalu bersemangat dan tetap sabar dalam menghadapi segala kesulitan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk meneladan Buddha dan Bodhisattva dalam mengembangkan semangat dan kesabaran dalam hidupnya. Bagaimana? Anak-anak sudah siap? Mari kita belajar untuk meneladan Bodhisattva menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Dalam pembelajaran ini, kita akan membaca kisah tentang semangat dan kesabaran Bodhisattva dalam menghadapi berbagai tantangan. Di bawah ini akan kalian pelajari tentang cerita Bodhisattva terkait dengan semangat dan kesabaran Bodhisattva dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Yang berjudul Semangat Seorang Bodhisatta. Suatu ketika, Bodhisatta terlahir sebagai seekor kuda Sindu, keturunan murni. Ia merupakan kuda utama kerajaan di Benares yang dikelilingi oleh kemegahan dan kebesaran. Di masa itu, semua raja di sekitar Benares menginginkan kerajaan Benares. Sekali waktu, 7 raja mengepung Benares dan mengirimkan sebuah pernyataan perang kepada raja. Raja meminta para ksatria untuk menghadapinya. Dengan menunggang kuda yang agung, ksatria keluar dari gerbang kota, dan dengan cepat ia mengalahkan kubu pertama, serta menangkap seorang raja hidup-hidup. Ksatria berkuda mengalahkan kubu ke-6, dan menawan raja ke-6. Saat kuda perangnya itu mendapatkan sebuah luka yang terus mengucurkan darah, dan membuat hewan yang agung itu menderita kesakitan yang hebat. Mengetahui kuda itu telah terluka, ksatria itu membaringkan di gerbang istana, melepaskan baju kudanya, dan mempersiapkan perlengkapan untuk kuda yang lain. Saat Bodhisattva mengetahui akan digantikan posisinya oleh kuda lain yang kualitasnya di bawahnya, Bodhisattva meminta kepada penunggangnya untuk tetap menunggang Bodhisattva. Bodhisattva mengungkapkan syair berikut. Meskipun dalam keadaan lemah dan tertusuk anak panah, saya terbaring, masih belum ada kuda yang dapat menandingi kuda perang ini. Maka, pakaikan baju kuda padaku, bukan pada kuda lain, wahai penunggang kuda. Ksatria itu menunggu Bodhisattva berdiri kembali, membalut lukanya dan melengkapinya dengan perlindungan. Dengan menunggang kuda perang itu, ia mengalahkan kubu ke-7 dan membawa pulang raja ke-7 hidup-hidup. Mereka membawa Bodhisattva ke gerbang kerajaan. Makhluk yang agung itu berkata kepada raja, lakukanlah perbuatan baik, jagalah sila, dan pimpinlah kerajaanmu dengan penuh kebaikan dan keadilan. Setelah Bodhisattva memberikan nasihat kepada raja, mereka melepaskan baju kudanya. Namun saat mereka sedang melepaskannya satu persatu, ia meninggal dunia. Raja menguburkannya dengan penuh hormat dan menganugerahkan penghargaan kepada ksatria itu. Mengirim ke-7 raja itu pulang setelah diikat dengan sumpah. Semangat. Usaha dengan penuh semangat merupakan jalan menuju kehidupan. Dalam segala hal, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka kita harus mengusahakannya. Semakin kuat dan bersemangat kita mengusahakannya, maka akan semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang telah berjuang dalam hidupnya penuh semangat, seperti yang telah diteladankan oleh Bodhisattva dalam upaya menempuh cara-cara bajik untuk meraih kebudayaan. Bahkan ketika terlahir sebagai hewan, Bodhisattva menjalankan kebajikan dengan penuh semangat. Maka kita juga dapat meneladan cara-cara Bodhisattva dalam mengembangkan semangat, dalam belajar, bekerja, berbuat baik,
dan tugas-tugas lainnya, hendaknya kita lakukan dengan penuh semangat. Berikut ini akan disajikan kisah bodhisatwa dalam mengembangkan kesabaran atau wirya. Mari kita lanjut dengan kisah Kundaka yang sabar. Dahulu kala, Raja Kasi yang bernama Kalabu memerintah di Benares. Kala itu bodhisatwa terlahir sebagai pemuda bernama Kundaka di sebuah keluarga Brahmana yang memiliki kekayaan yang besar. Sepeninggal kedua orang tuanya, ia pergi ke daerah pegunungan Himalaya dan menjalani kehidupan suci sebagai seorang petapa. Suatu ketika, ia ingin mendapatkan sedikit garam dan cuka. Ia pergi ke rumah penduduk di Benares, di mana ia bermalam di taman kerajaan. Pada saat itu, Raja Benares sedang berekreasi bersama istri dan wanita penghiburnya di taman dekat bodhisatwa berada. Ketika Raja tertidur di tendanya, wanita-wanita penari itu meninggalkan Raja dan menuju ke dalam taman bertemu dengan bodhisatwa yang sedang duduk di bawah pohon sala yang berbunga. Kemudian wanita-wanita memberi hormat kepadanya. Setelah duduk mengelilinginya, kemudian bodhisatwa mengajarkan ajarannya kepada mereka. Sementara itu, Raja terbangun dan tidak melihat wanita-wanita tersebut. Dengan marah, Raja mengambil sebilah pedang dan pergi dengan tergesa-gesa menemui petapa. Kemudian Raja mendatangi petapa itu dan berdiri dekat bodhisatwa, bertanya, "Apa yang kamu ajarkan, petapa?" "Ajaran tentang kesabaran, Paduka," jawabnya. "Apa itu kesabaran?" tanya Raja itu. "Tidak marah ketika orang mencerca, memukul, dan mencaci maki dirimu," jawabnya. Dengan penuh kemarahan dan pengaruh kemabukan, Raja kemudian memanggil Algojo dan menyuruhnya menyiksa bodhisatwa. Raja ingin menguji kesabaran bodhisatwa dengan kemarahannya. Namun, bodhisatwa mengatakan bahwa kesabarannya tidak terdapat di luar maupun di dalam kulit, tidak juga di dalam daging dan tulangnya, tetapi di suatu tempat yang sangat dalam. Namun, Raja terus menyiksa bodhisatwa dengan sadis dan tak berperi kemanusiaan. Persis di saat Raja berjalan keluar dari taman itu, ketika ia tidak terlihat dari jarak pandang bodhisatwa, bumi terpecah menjadi dua. Raja tenggelam masuk ke dalam bumi, persis di atas pintu gerbang taman dan berada di alam neraka Awici. Bodhisatwa meninggal pada hari yang sama itu juga. Kesabaran. Bodhisatwa memiliki kesabaran yang luar biasa. Walaupun situasi mengancam hidupnya, bodhisatwa tidak kehilangan kesabaran untuk bertahan. Ia tidak akan membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Tujuan bodhisatwa adalah untuk meraih kebudaan dan harus menyempurnakan kesabaran seberat apapun. Bila ia kehilangan kesabarannya, maka bodhisatwa akan gagal meraih kebudaan. Kesabaran merupakan kesanggupan untuk menerima panas, dingin, suka, duka, pahit, getir kehidupan. Kesabaran sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam belajar, bekerja, berbuat baik, ataupun menghindari kejahatan, kita membutuhkan kesabaran. Kita perlu bersabar karena segala sesuatu yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuan yang ingin kita capai biasanya akan mengalami berbagai tantangan. Kita harus menghadapi dengan sabar. Orang yang tidak sabar dapat kehilangan kesempatan untuk meraih keberhasilan. Kondisi duniawi baik dan buruk datang silih berganti. Namun, kita harus tetap semangat dan bersabar menghadapinya seperti yang diteladankan oleh para Buddha dan Bodhisatwa. Orang-orang sukses adalah mereka yang telah berjuang dengan penuh semangat. Semakin bersemangat kita mengusahakannya, maka akan semakin besar kemungkinan kita akan berhasil. Kesabaran sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita perlu bersabar karena segala sesuatu yang terjadi belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Orang yang tidak sabar akan kehilangan keberhasilannya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap berbuat baik. Sampai jumpa
Kembali di pembelajaran berikutnya. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.